Ya karena apa? Warga bisa mencetak sendiri, Sendiri. saudara. Ya, mencetak sendiri. Yang tadi mungkin saya sedikit cerita tentang mesin ADM tadi ya, mesin anjungan dukcapil mandiri. Mandiri. Itu bisa dicetak di situ. Ya. Masih ada yang telat, terpaksa kami memberikan surat teguran atau surat peringatan pada penjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di sini. Kita ada acara Jazz Umat Jagong Santai Urusan Umat. Pada malam hari ini saya sedang berada di Dukcapil Kudus dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber yang pastinya berkompeten. Dan acara malam hari ini juga disiarkan secara langsung di Centini News dan juga di Lintas Kudus, Kejora Muria maaf, dan juga Dukcapil Kudus. Oke, langsung aja kita sapa dulu narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Sekdin Dukcapil Kudus Bapak Putut Winarno. Selamat malam Pak Putut. Selamat malam Mbak Ayu. Gimana Pak kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Sehat Pak selalu. Ya? Alhamdulillah. Oke. Bapak ini di Sekdin Dukcapil Kudus Pak ya? Iya Mbak. Oke, kalau boleh saya tahu nih, mungkin ada yang belum tahu Pak ya, Dukcapil itu apa sih Pak? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Centini News, sahabat Kejora Muria, sahabat Lintas Kudus, Dukcapil Lovers, kemudian para relawan Dukcapil. Kesempatan yang berbahagia sekali dapat menyapa sahabat-sahabat semuanya. Untuk Dukcapil Kudus, Mbak, Dukcapil itu organisasi perangkat daerah yang mengurusi tentang administrasi kependudukan. Jadi mulai dari lahir sampai warga yang meninggal. Jadi diurusi semuanya mulai dari lahir sampai dengan meninggal. Itu pencatatan. Jadi ada pencatatan peristiwa penting ya. Dan pada intinya Dukcapil ini intinya mencatat kemudian penataan dokumen kependudukan. Jadi banyak warga yang mungkin belum memahami arti penting dari dokumen kependudukan. Jadi yang paling utama sekali yakni penataan data. Penataan data ini kita berusaha untuk memvalidkan data. Jadi data itu biar valid. Semua nanti data valid itu digunakan untuk perencanaan dari tingkat nasional sampai tingkat daerah. Jadi sekarang kan ada istilahnya misal untuk BPJS gitu ya. Nah, berapa sih warga kita yang akan menggunakan BPJS itu? Nah, itu ada di data kependudukan. Sama juga untuk anak-anak yang sekolah, beasiswa, itu juga mengambil datanya itu juga dari data kependudukan. Itu sedikit dari gambaran dari Dukcapil seperti itu. Kewajiban dari warga negara untuk terdaftar ya, tercatat itu di data kependudukan, dan kewajiban dari Dukcapil untuk memberikan itu mulai dari akta kelahiran, KK, kemudian KTP, itu wajib Dukcapil untuk mencatat warganya. Jadi mungkin masih banyak warga yang belum tahu apa sih gunanya kita harus punya KTP, apa sih punya KK, gunanya untuk akta kelahiran apa. Nah, itu mungkin kesempatan yang sangat bagus sekali kita bertatap muka secara langsung pada para warga masyarakat dan sahabat-sahabat kita yang ada di Kabupaten Kudus ini. Untuk seluruh warga Kudus itu ada 863 sekian gitu. 863.000 sekian.
Itu semua Pak ya? Semua. Yang untuk wajib KTP 643.073 Banyak, gitu Pak ya. ya. Nah, yang belum ber-KTP itu sekitar 5.000 sekian gitu. Jadi yang sudah perekaman, yang sudah memiliki KTP elektronik itu ada 99,0 sekian persen gitu. Kita masih punya hutang sebenarnya. Target dari kami di Dukcapil itu masih ada sekitar 5.000 warga yang belum perekaman KTP itu, Mbak. Jadi beberapa langkah sebenarnya sudah kami lakukan, termasuk mencurati by name by address itu. Sudah 3 kali kami menyampaikan itu sampai ke tingkat desa gitu. Jadi mungkin ada kesibukan dari warga atau mungkin masih di luar kota, belum sempat perekaman gitu. Nah, nanti mungkin melalui acara ini dapat tersampaikan ke warga, apabila ada warga yang belum melakukan perekaman, silakan dapat ke Dukcapil langsung atau mungkin ke kecamatan yang ada di seluruh Kabupaten Wilayah Kudus ini, hanya dengan membawa fotokopi KK. Gitu. Tidak perlu persyaratan lainnya, tidak perlu menggunakan pengantar di desa, tidak perlu menggunakan pengantar dari RT RW. Cukup membawa fotokopi KK saja, kita foto. Kalau sistem dan jaringan itu lancar, kami jamin 5 menit jadi itu. Jadi nggak perlu ngantri Pak ya? Tidak perlu ngantri. Sekarang bukan zamannya ngantri lagi. Iya, Gitu. iya. Jadi begitu datang, rekam, ditunggu sebentar, Langsung kita jadi. cetak. Tidak cuma KTP Mbak Ayu. Jadi semua dokumen kependudukan memang kami tugas kami untuk melayani warga dan semboyan kami memberikan pelayanan cepat dan membahagiakan gitu. Jadi untuk pengurusan yang lain terkecuali untuk pengurusan perekaman KTP, kita bisa melakukan pelayanan secara daring dalam jaringan. Dan itu warga tidak perlu datang ke Dukcapil. Sekarang kita sudah menggunakan fasilitas secara online. Jadi warga bisa menginput sendiri, kemudian mencetak sendiri gitu. Jadi kami punya falsafah juga. Anda kirim, kami antar. Kami antar itu yang tidak memiliki mesin cetak tentunya. Nah, apabila yang sudah memiliki mesin cetak atau mungkin bisa untuk dititipkan ke mencetak di rumah teman atau mungkin di rental mungkin ya, itu bisa mencetak sendiri. Dan kertas yang digunakan itu menggunakan kertas putih Kertas biasa A4 gitu Pak ya berarti. ukuran 80 gram. Itu memang aturan dari Menteri, peraturan Menteri Dalam Negeri. Untuk mempercepat pelayanan, warga bisa mencetak sendiri. Jadi bukan terus tidak ada anggaran, tapi memang tujuannya untuk mempercepat pelayanan itu Pak, tadi. ya. Ya. Jadi gini. Atau gimana? Kita sudah menyediakan aplikasi melalui web sebenarnya, dan aplikasi itu bisa di-download melalui Play Store, namanya Jenang Dukcapil kalau di Kudus ya. Oke, jadi buat seluruh masyarakat Kudus bisa langsung download aplikasinya sekarang ya. Di apa tadi Pak? Jenang Dukcapil. Jenang Itu Dukcapil. di Play Store. Di Play Store Tapi ya Pak kalau ya? kita buka melalui web, alamatnya jenangdukcapil.kuduskap.go.id gitu. Tuh. Jadi sebenarnya tinggal upload gambar persyaratan. Upload itu mengirim gambar ya. Mengirim gambar, kemudian nanti para admin kami itu bekerja. Begitu nanti sudah ada proses apapun, itu nanti kami kirim melalui notifikasinya itu melalui WA gitu. Setelah jadi kami kabari lagi bisa dicetak lah. Melalui WA itu warga bisa tahu apakah diterima ataukah ditolak. Verifikasinya gitu Pak ya? Apakah sudah bisa dicetak. Nah, kalau nanti begitu diterima, tinggal dibuka di aplikasinya, tinggal cetak sebenarnya. Ya. Cuma kami menyadari bahwa dari 863.000
ribu warga itu belum tentu semuanya tahu tentang aplikasi-aplikasi ini tadi ya, atau menggunakan web tadi. Enggak semua punya WA juga Pak, karena Betul. sekarang kan mungkin untuk daerah-daerah terpencil itu gimana Pak? Nah itu. Nah, jadi gini, kami sudah memperhitungkan itu. Dari sekian ribu, ratus ribu warga ini yang memiliki HP Android berapa persen? Gitu kan? Itu sudah Iya. disurvei sebelumnya Pak ya? Sudah, itu pasti. Yang begitu yang memiliki HP Android, yang mendownload berapa persen? Yang mendownload yang bisa menggunakan berapa persen? Sekian persen kan? Gitu lah. Dari sekian ini, itu tidak serta-merta kami memaksakan harus menggunakan itu, tidak Mbak. Kami menggunakan petugas-petugas kami di kecamatan juga. Jadi di kecamatan itu juga melayani seluruh dokumen kependudukan. Bisa di 9 kecamatan. Kalau nanti warga masih kesulitan ke kecamatan, kami mempunyai relawan yang ada di desa. Relawan di desa itu dari 3 unsur. Yang pertama dari unsur bidan desa, yang kedua dari unsur PKK, yang ketiga dari unsur Karang Taruna. Jadi para warga masyarakat, jadi tidak usah khawatir atau berkecil hati. Saya tidak bisa menggunakan online, saya tidak bisa menggunakan aplikasi. Saya sibuk, terlalu sibuk saya ke kecamatan. Nah, bisa menggunakan para relawan kami tadi, 3 unsur tadi, melalui program Rumah Paman Capil, Rumah Pelayanan Pencatatan Sipil, dokumen pencatatan sipil. Nah, melalui para relawan ini, itu langsung bisa menghubungi. Nanti biar para relawan kami yang ada di desa itu yang bekerja, dan para relawan ini tidak perlu kemana-mana. Mereka hanya menggunakan grup WA yang kami sediakan. Kemudian apabila sudah jadi, kami cetakkan, kami antar. Kami antar tidak hanya sampai ke desa, sampai ke rumah warga. Kami punya program namanya delivery order, gratis, tidak perlu bayar. Kalau ada yang bayar, dimintai bayaran sama petugas kami, laporkan ke saya langsung. Silakan, monggo. Melalui Facebook yang ada di kami, silakan. Ada yang bayar dan lain sebagainya, ada yang minta bayar, laporkan. Itu memang tugas kami memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Filosofi kami, semboyan kami memberikan pelayanan sepenuh hati, dengan hati-hati dan tidak sesuka hati. Nah, dengan sepenuh hati ini karena kami memang unsur pelayanan, dengan hati-hati sesuai dengan aturan, kemudian dengan sepenuh hati, dengan hati dan tidak sesuka hati. Jadi orang selelean, orang selengean gitu. Jadi tetap ada aturannya. Ada gitu, aturan Pak. mainnya. Kami bekerja itu ada aturan mulai dari undang-undang, kemudian melalui PP, kemudian melalui peraturan menteri dan surat edaran yang ada di pusat. Gitu Mbak. Oke. Tiga relawan tadi Betul Pak ya. sekali ya. Karena kita mempermudah tadi Pak ya, Betul. Prinsipnya memberikan pelayanan yang cepat dan membahagiakan. pastinya Pak ya. Untuk masa pandemi ini mulai dari tanggal 24 Maret tahun 2020 tahun ini, itu kami sudah tidak melayani pelayanan tatap muka. Gitu. Kami melalui daring tadi. Nah, Jadi ini semuanya online Pak betul. Nah, ini sebenarnya kesempatan kami untuk mensosialisasikan pelayanan melalui daring ini. Gitu. Jadi ke depan nanti harapan kami seluruh warga itu bisa menggunakan pelayanan daring ini. Jadi kayak sistem swalayan itu loh Mbak. Iya. Jadi melayani sendiri, gitu. Begitu nanti sudah dibawa pulang sendiri. Iya, Gitu. Jadi tidak dibawa ada sendiri. pelayanan lagi. Jadi warga itu bisa untuk melayani dirinya sendiri. Jadi melalui aplikasi tadi, Jadi lebih simpel gitu Pak betul, ya. Nggak dikirim. ribet ya. dikirim kemudian cetak sendiri. Nah, nanti di tahun 2021 tahun depan Mbak, warga bisa mencetak menggunakan mesin ADM. ADM itu mesin bentuknya seperti ATM, namanya Anjungan Dukcapil Mandiri. Nah, di tahun 2020 ini kami baru miliki satu. Nah, rencana satu itu nanti kami tempatkan di depan gedung Dukcapil ini. Jadi warga yang sudah terdaftar, warga sudah menggunakan pelayanan kami tadi, itu bisa mencetak melalui mesin ATM itu. Gitu Mbak. Jadi lebih
Ya kita perlu sosialisasi ya. Jadi Itu belum itu rencana nanti Pak ya 2021 mesinnya sudah ada satu. sudah ada satu. Kami operasionalkan sesegera mungkin. Tapi kita perlu woro-woro biar warga itu Sosialisasi. betul, biar warga itu paham cara penggunaannya bagaimana, biar tahu mesin itu untuk apa. Gitu kita perlu woro-woro terus ini tiap hari. Ya, itu di Dukcapil ada Facebook ya? Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada WA? web, ada WA itu kami pampang, kami umumkan di Facebook juga ada. Jadi kebetulan nomor WA yang ada untuk pelayanan itu WA yang saya bawa. Jadi saya bawa HP itu satu, itu isinya juga untuk pelayanan. Jadi saya kemana-mana semua di rumah gitu, ada yang tanya juga saya jawab. Jadi membuka pelayanan secara online via itu tadi Pak ya. Jadi misalnya kalau ada pertanyaan bisa dicantumkan ke Facebook, jadi langsung Monggo, ditangani bisa. gitu Pak ya. Facebook saya sebagai admin juga. Jadi kalau kami sebenarnya punya tim. Warga masyarakat itu yang diinginkan adalah quick respon dan fast respon. Iya betul banget Gitu. Pak. Apa gunanya kalau kita mengumumkan medsos, media sosial, mengumumkan WA, tapi menunggu jawaban. Warga menunggu jawaban. Nah, ini sebenarnya tidak ada gunanya. Makanya kami menggunakan media sosial ini, kami bentuk tim. Kami ada tim sendiri. Nah, semua medsos itu saya sebagai admin juga. Jadi saya bisa melihat kalau ini belum terjawab, otomatis saya jawab. Kalau besok pagi saya tegur teman-teman yang sebagai admin itu, kerjamu apa ini? Gitu. Yang belum Jadi, ditanggepin gitu nah, Pak ya. itu yang belum ditanggapi. Ya. Saya yakin selama ini belum ada keluhan lah dari masyarakat yang sekiranya ini kok belum ditanggapi dan lain sebagainya. Kecuali Helpdesk ya. Helpdesk itu bekerja di jam kerja. Karena Helpdesk berkaitan dengan pusat. Gitu, Helpdesk. Itu nomor WA tersendiri untuk Helpdesk itu lah. Kadang warga juga ada yang tanya, saya sudah kirim ke Helpdesk tapi kok belum jawab. Tunggu nanti ya kalau pas jam kerja gitu. Karena Oh, gitu. memang jadi Helpdesk itu khusus untuk Khusus- jam betul. kerja. khusus untuk jam kerja itu. Kalau untuk WA pengaduan 24 jam selama saya masih belum tidur ya. Kalau sudah tidur Jadi ya jangan belum bisa jawab. jangan WA malam-malam ya. Ya, betul. Helpdesk untuk jam kerja dan hari kerja. Hari Gitu. kerja. Karena kaitannya dengan admin pusat itu. Jadi langsung gitu Pak. Tapi Ya. semuanya ditangani sama Helpdesk. Tangani. Satu hari itu begitu buka pagi itu WA bisa sampai 300, Mbak. Gitu. Jadi memang warga mohon bersabar gitu. Kok belum jawab Pak, belum dibawa dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman kan juga butuh butuh proses gitu. Untuk WA itu kan cuma bisa dibagi di dua. Satu menggunakan web Ya. WhatsApp, yang satu menggunakan HP. Jadi dua ini mereka itu kejar-kejaran sebenarnya. Saya lihat teman-teman itu ya Kerjanya ekstra ya gitu begitu ya. ada keluhan dari warga, Pak ini kok belum tangani. Saya lihat itu, wah mereka memang benar-benar menjawab itu memang banyak. Sehari itu bisa sampai 300, 250, 200 gitu. Maka tidak bisa terus serta-merta langsung otomatis gitu, langsung Pak, ya. ya. Gitu. Oke. Selamat malam buat semua warga Kudus. Selamat malam buat sahabat Centini, sahabat Lintas Kudus. Nah, kebetulan hari ini weekend keren ya, di hari Sabtu, hari malam minggu kita nih. Kita masih seru-seruan lagi nih bareng gitaris handal kita nih, gitaris keren kita dari Kudus. Hai Dayu. Hai juga kak. Iya. Minggu kemarin kita ketemu ya Dayu. Oh iya. Kebetulan kita ada di mana sih sekarang? Sekarang ada di kantor Dukcapil. Heeh.
Dukcapil. Kebetulan kita lagi di acara apa sih? Jas Umat. Jas Umat. Nah, apa sih Jas Umat? Jaga santai urusan Masyarakat. masyarakat. Oke, kita buka dengan satu buah lagu spesial buat pemirsa semua ya. Begini nasib jadi bujangnya kemana-mana. Apa salahnya hidup bujangnya setiap hari selalu bernyanyi, tak pernah hatinya bersedih. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya uang. Hati senang walaupun tak punya uang. Hati senang walaupun tak punya uang. Begini nasib jadi bujangan kemana-mana, asal kau suka, tiada orang yang melarang. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya uang. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya uang. Hati senang walaupun tak punya uang. Ini ada pertanyaan, Pak. Jadi buat seluruh masyarakat Kudus yang mau ngasih pertanyaan atau tanya-tanya mengenai apa sih data-data apa atau bagaimana caranya membuat KTP atau apapun itu, bisa langsung aja komentar di Centini News, Lintas Kudus, Kejora Muria dan juga Dukcapil ya. Jadi di situ nanti pertanyaannya langsung kita jawab secara live. Jadi ini ada satu pertanyaan dari Erhas. Kakak saya sudah ada kertasnya belum, Pak? Soalnya kakak saya masih hitam putih. Monggo dijawab, Pak Win. Ini perlu kami beritakan, kami informasikan ke seluruh warga masyarakat ya. Sesuai dengan Permendagri nomor 7 tahun 2019, kita menggunakan pelayanan daring dan kertas yang digunakan sekarang itu menggunakan kertas putih. Contohnya seperti ini. Jadi menggunakan kertas putih, tanda tangan yang ada, kalau dulu ada tanda tangan basah dari yang sebelah pojok ini, Mbak. Ya. Dulu tanda tangan kepala dinas atau pejabat pencatatan sipil. Nah, sekarang menggunakan QR code, gitu, tanda tangan elektronik. Nah, tanda tangan elektronik ini apabila ada warga yang mendownload aplikasi pembaca QR code itu bisa Terbaca, gitu, Pak, terbaca, ya? Datanya langsung data keluar ini gitu, ya. Pak. Ada nomor KK, mungkin NIK gitu, dan lain sebagainya. Itu bisa terbaca. Jadi Dan bisa dicetak nggak, Pak, itu? bisa, Bisa ya? bisa ini
Jadi gini, kalau dulu semua mau mendaftar sekolah atau mendaftar pekerjaan gitu kan, itu minta legalisir. Dengan sekarang bentuknya seperti ini, itu tidak perlu dilegalisir. Cuma difotokopi, serahkan gitu aja. Berarti sah Pak ya itu Sah, ya. Datanya valid. betul. Jadi tidak perlu lagi menunggu apa dicetakkan di belangko yang warna biru. Jadi sekarang itu menggunakan kertas putih seperti ini. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempercepat pelayanan pada warga. Karena apa? Warga bisa mencetak sendiri, Sendiri. saudara. Ya, mencetak sendiri. Yang tadi mungkin saya sedikit cerita tentang apa mesin ADM tadi ya, mesin anjungan Dukcapil Mandiri. Sendiri. Itu bisa dicetak di situ. Nah, untuk tahun 2020 ini Dukcapil baru mempunyai satu. Mudah-mudahan nanti di tahun 2021 Dukcapil tambah lagi satu. Kami sudah mengajukan ke Pak Bupati, Pak PLT Bupati, dan respon positif dari beliau. Pada prinsipnya beliau memerintahkan kepada kami laksanakan seluruh inovasi yang bermanfaat untuk warga masyarakat asal sesuai dengan aturan gitu. Kami laksanakan, sudah kami kaji juga. Mudah-mudahan di tahun 2021 nanti ada 4 desa yang sudah siap untuk pengadaan mesin ADM ini. Gitu. Mesin ADM ini tujuannya untuk mencetak itu tadi. Jadi tidak Mempermudah intinya betul, Pak ya. tidak cuma Kakak. KK, akte itu juga menggunakan kertas warna putih, kertas A4 80 gram. Tuh. Kemudian Apakah harus kertas 80 gram atau boleh bebas Pak kertasnya? kalau di aturan 80 gram, 80 karena gram mungkin ya. 80 gram kan lebih tebal ya Lebih tebal, daripada iya, 70 gram betul. ya. Kalau 70 gram nanti gampang nekuk-nekuk lah gitu. Kalau 80 gram ini agak tebal gitu. Jadi yang menggunakan kertas putih itu KK, akte kelahiran, akte kematian, dokumen pencatatan sipil yang lainnya. Yang menggunakan belangko dari kami itu KTP dan KIA, kartu identitas anak. Itu masih menggunakan belangko dari Belangko. pusat. Untuk KIA kami pengadaan sendiri gitu Mbak. Oke, melanjutkan tadi ada mesin tadi ya Pak ya, ADM. Itu merupakan salah satu inovasi Dukcapil ke depan Pak ya. Selain itu ada nggak sih inovasi lainnya Pak? Jadi mesin ADM ini itu dimulai di tahun 2018 dari Kementerian 2019 dari Kementerian waktu itu launching kemudian dilaunching oleh Pak Mendagri, kemudian seluruh Dukcapil di Indonesia itu untuk tahun 2020 itu hampir seluruhnya sudah memiliki gitu. Jadi memang ini inovasi dari Kementerian Dalam Negeri yang tujuan untuk mempercepat pelayanan tadi Mbak. Nah untuk di Kudus sendiri di tahun 2021 ini ke depan itu mudah-mudahan nanti masing-masing desa itu bisa memiliki, dan pengadaan ini langsung menggunakan APBDes. Jadi di Permendagri nomor 7 tahun 2019 ini kalau tidak salah di pasal 13 ya, itu bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menumbuhkan partisipasi dari pemerintah desa, utamanya untuk arbitrasi kedudukan ini. Nah, kami membuat kajian bahwasanya untuk menumbuhkan partisipasi pemerintah desa ini salah satunya untuk tertib administrasi kependudukan itu salah satunya untuk pengadaan mesin ADM ini. Ya, jadi mungkin ke depan semua pencetakan dokumen kependudukan itu bisa langsung desa. Jadi pengurusan itu melalui warga masing-masing, bisa dibantu kepala desa juga. Kalau kepala desa kami membuat satu grup di WA juga, bisa dibantu para relawan, bisa mengajukan melalui aplikasi masing-masing warga, dicetak di desa. Jadi tidak perlu kemana-mana.
desa dikasih mesin satu-satu gitu Pengadaan. Pak ya? Pengadaan ya? Pengadaan melalui desa sendiri. Jadi desa, masing-masing desa memiliki mesin ADM. Yang dibutuhkan apa sih mesin ADM itu? Sebenarnya cuma internet, kemudian listrik, kemudian belangko-belangko. Kalau belangko-belangko kami siap menyediakan karena memang belangko KTP, belangko KIA itu dari Dari Dukcapil. Dukcapil. Dari pusat, Pak ya? Kemudian tinta itu dari kami. Jadi maintenance, kemudian ribbon itu tinta untuk nyetak KTP sama KK. Kemudian tinta laser jetnya untuk pencetakan kertas ini tadi itu dari Dukcapil, tapi mesinnya dari desa Dari sendiri desa. gitu. Jadi pengadaan bukan di Dukcapil loh ya, pengadaan di Pengadaannya desa dari desanya gitu. sendiri gitu Ya, Pak ya? karena apa? Untuk menyediakan warga desanya masing-masing gitu. Dan kami punya satu inovasi juga, itu kami sudah laksanakan di tahun 2019. 2019 yaitu desa satelit Adminduk. Kami tempatkan di Colo. Jadi tujuannya untuk apa? Colo ke kabupaten, ke kota, Colo ke kecamatan, kan jaraknya Jarak lumayan jauh ya, ya jauh Pak ya. ya? Nah, kami mendirikan atau mengadakan sebuah pelayanan di Colo. Itu seluruh pelayanan bisa dilaksanakan di sana Mbak Ayu. Mulai dari KK, KTP, KIA, akte-akte Pembuatan itu baru bisa, semuanya bisa di situ Pak bisa. ya berarti? Kami tempatkan satu petugas di sana. Nah, mulai pandemi, mulai bulan Maret tahun 2020 ini kami tarik itu, terpaksa kami tarik Mbak. Kami tarik petugas kami karena kami menjaga juga di masa pandemi ini. Karena memang aturannya memang tidak boleh tatap muka. Iya, Nah, betul. kemudian di bulan Agustus kalau tidak salah, kami sedikit demi sedikit sampai bulan September kami tempatkan petugas kami di kecamatan. Itu awalnya untuk perekaman KTP karena kami mengejar target dari pusat untuk perekaman KTP ini. Nah, nanti ke depan pelayanan ini di kecamatan kami fullkan buat KK, buat akte pencatatan sipil itu bisa di kecamatan. Jadi warga tidak perlu jauh-jauh itu ke Dukcapil. Iya. Bisa melayani sendiri, bisa melalui relawan yang di tiap Yang desa, tadi bisa Pak ya? melalui kepala desa karena kepala desa mempunyai tugas untuk melayani warganya. Bisa ke Betul. kecamatan gitu Mbak. Iya. Jadi memang semua jalur atau media untuk pelayanan ke warga ini kami sasar. Bagaimana caranya warga ini mendapatkan pelayanan yang cepat gitu. Dan Nggak perlu tentunya ngantri-ngantri lagi Pak ya Wah, sekarang itu? sebenarnya gini, untuk pelayanan di administrasi pendudukan terutama di Dukcapil ini itu tidak ada namanya antri gitu. Kalau ada antri, kami anggap pelayanan kami gagal lah. Gitu. Beda dengan warung ya. Iya. Kalau warung antri itu berarti berhasil. Tapi kalau di unsur pelayanan, kalau antri gagal. Berarti ada sistem yang salah di situ. Gitu. Jadi perlu diketahui Mbak Ayu, keberhasilan dari Dukcapil itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama itu SDM. Kami melatih SDM kami ada 90 ASN dan tenaga kontrak di kami itu 30 ASN dan 60 tenaga kontrak itu kami beri pelatihan gitu, qualified mereka. Jadi mereka ada yang KTP itu baru dipegang itu tahu kalau itu palsu gitu, tahu gitu, dibaca tahu gitu. Sudah punya ciri-ciri tersendiri, dia bisa membedakan Mata gitu, Pak elang ya? lah gitu, begitu set gitu dia tahu karena itu Sudah ahli, sudah expertnya gitu Pak sudah, ya? ya memang tugasnya ya. Iya. Kemudian yang kedua itu sarpras. Sarana prasarana kami sudah lengkap, dilengkapi dari Pemkab. Kami mempunyai ada 15 mesin cetak untuk KTP KIA, kemudian mempunyai kendaraan untuk jemput bola. Jadi kami dilengkapi oleh dari Pemkab. Kemudian kemarin kami dilengkapi satu kendaraan dari Pak Bupati, juga kami dilengkapi kendaraan untuk jemput bola juga. Kemudian jaringan Mbak, jaringan internet, alhamdulillah di Kudus ini kan wilayahnya tersempit se-Jawa Tengah Mbak. Jadi untuk jaringan internet ini lancar, di desa-desa itu lancar, tidak ada halangan. Di Colo pun itu menggunakan FO dari Telkom, jadi lancar. Tanpa kendala Pak ya? Tanpa kendala, cuma kami memang melengkapi dengan VPN.
Itu karena eh, data kependudukan ini bukan data yang bebas, tapi data yang harus disembunyikan. Maka kami melengkapi dengan VPN. Kemudian sistem. Jadi ada SDM, kemudian Sarana prasarana, Sarpras, jaringan, sistem. sistem. Sistem ini yang memiliki dari pusat, dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi seumpama sistem error, ya kami tidak bisa berhasil. Seumpama jaringan ngadat, kami juga pasti ada kendala. Gitu. Tapi selama ini kalaupun ada namanya maintenance dari pusat, tidak lama. Paling lama kemarin setengah hari lah itu bisa. Tapi ya ini menjadi diinformasikan ke warga juga. Sebenarnya kalau empat-empatnya itu lancar, buat KTP itu 5 menit jadi. Iya. Gitu. Jadi tanpa ngantri tadi Pak ya, Tanpa caranya ada antrian. nggak ribet, gampang, simple gitu. Betul. Dan membuat kami mempunyai SOP itu standar pelayanan kami itu maksimal 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Gitu. Jadi sebenarnya pengajuan pagi gitu jam 9, Sudah jadi. jam 9 mengajukan, sebenarnya jam 10 sudah jadi. jadi. Cuma kami antisipasi kalau nanti ada jaringannya adat atau sistem error gitu kan, kami tidak bisa terus menjanjikan ke warga jam 10 ambil ya gitu, tidak bisa gitu. Tapi tetap kami semua nanti ada warga yang mengambil money jam 10 sudah jadi, oh sudah silahkan dicetak sendiri gitu bisa. Gitu. Jadi tapi standar pelayanan kami 1 kali 24 jam. Jadi cepat banget Pak ya, Ya, nggak kalau perlu ada nunggu yang lebih lama-lama itu, lagi. kalau ada yang lebih dari 1 kali 24 jam silakan komplain. Kami itu siap menerima komplain, Pak. Jadi kalau ada yang teman-teman, kalau ada yang datang gitu, coba kekurangan di Dukcapil apa sih? Udah bagus, Pak. Saya enggak begitu butuh yang bagus kok. Karena memang tugas kami ada membuat memberikan pelayanan yang bagus. Kekurangan kami apa sih? Gitu. Jadi kalau kami tahu kekurangan kami perbaiki. Bisa dikoreksi gitu. Betul, Pak ya. gitu. Ya. Oke, ini tadi ada komentar di Oke, sudah bagus. Dan juga KTP-nya bisa diantar. Berarti ada pelayanan untuk pengantaran, Pak ya? Ada. Nah, petugas kami di 9 kecamatan itu masing-masing 1 personel. Itu namanya delivery order. Jadi memang jadi gini, kalau ada warga yang belum memiliki mesin cetak, tidak bisa mencetak sendiri, itu kami antar. Gitu. Bisa kami antar, itu langsung ke alamat masing-masing, KTP, bisa diantar, KIA, bisa. Dan itu gratis tanpa dipungut biaya. Itu kalau ada petugas kami yang mengut biaya, laporkan ke kami gitu, tak jewere. Gitu. Makanya jadi Pak ya. Oke. Monggo. Ini kan kinerja dari gitu Pak. Untuk penghargaan sebenarnya bukan tujuan kami untuk mendapatkan penghargaan ya. Tujuan kami adalah untuk memberikan pelayanan ke warga, memberikan pelayanan sebaik-baiknya lah gitu. Tapi kalau itu mendapat penilaian dari pusat, itu kami anggap suatu berkah juga ya. Karena penghargaan ini bukan berarti itu hasil kerja dari Dukcapil sebenarnya, tapi seluruh hasil kerja dari seluruh komponen atau stakeholder yang ada di Kabupaten Kudus gitu. Jadi memang dari awal memang perintah dari Pak PLT Bupati jelas gitu, berikan layanan sebaik-baiknya ke warga masyarakat gitu. Kalaupun memang ada penghargaan, itu imbas dari pelayanan yang kami berikan. Bonus ya. Yang terakhir kami mendapatkan penghargaan dari Menpan, itu kami masuk menjadi di zona integritas wilayah bebas korupsi gitu. Jadi memang pelayanan kami untuk dokumen kependudukan ini tidak dipungut
biaya alias gratis. Gratis. Gratis 0 rupiah. Gitu. Jadi kalau ada yang memungut biaya, silakan laporkan ke Saber Pungli, laporkan ke Inspektorat, laporkan ke KPK, laporkan ke Ombudsman, laporkan ke kami. Kami punya jalur pengaduan. Media-medianya sudah ada di fanspage Dukcapil, di Facebook Dukcapil, ada di Twitter, ada di Instagram. Gitu. Kalau ada yang memungut biaya ataupun mematok harga, tulis saja namanya siapa gitu. Jadi siapa Di yang meminta Dukcapil. gitu Pak Betul. ya, langsung Jadi dilaporkan aja betul. ya. Jadi nanti biar seluruh rakyat Indonesia dan seluruh dunia tahu yang mengut si A gitu. Karena kita Iya. memang benar-benar memberikan pelayanan yang gratis Ya. tanpa dipungut Berarti biaya. kalau dapat penghargaan kan otomatis petugasnya nggak ada yang ambil nggak ada pungutan sedikit pun gitu Pak ya. Berarti kan pelayanannya bagus banget gitu Pak karena Kalau ada mendapatkan ya kami laporkan. ya. Berarti untuk saat ini semoga aja jangan sampai ada Pak ya karena petugasnya berarti jujur-jujur nih Pak. Bagus banget nih. Kemarin tanggal 16 Pak PLT Bupati Pak Hartopo juga menginstruksikan apabila ada laporkan. Tim Saber Pungli silakan bekerja. Dari Inspektorat silakan bekerja. Memang bukan zamannya lagi. Iya, Kayak Pak, dulu betul. mungkin Wani Piro gitu kan. Sekarang Wani Piro jotos. Itu memang harus semboyan atau filosofi tadi untuk memberikan pelayanan sepenuh hati dengan hati dan tidak sepenuh hati itu memang benar-benar menjadi komitmen kami gitu. Iya, berarti diterapkan dengan baik ya. Oke, sebelum Oke, lanjut lagu yang kedua ya. Ini kita kasih apa dulu, Dayu? Yang terdalam. Oke. Lepas semua yang ku inginkan, tak akan ku ulangi. Maafkan jika kau ku sayangi, dan bila ku menanti. Pernahkah engkau coba mengerti? Lihatlah aku di sini. Aku menanti, dan bila ku menanti, takkan aku menanti, takkan hilang cintaku ini hingga saat kau tak kembali, kan ku kenang di hati saja. Pernahkah engkau coba mengerti? Lihatlah aku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi, salahkah untuk menanti?
takkan lelah aku menanti, takkan hilang cintaku ini hingga saat kau tak kembali, kan ku kenang di hati saja. Kau telah tinggalkan hati yang terdalam, hingga tiada cinta yang tersisa di jiwa. Oke, makin malam makin seru aja nih ya Dayu ya. Kita lanjut ini dikasih lagu yang slow-slow atau yang ngejazz gitu. Oke, dikasih yang slow-slow dulu ya dari spesial buat sahabat Centini News, buat sahabat Lintas Kudus semua. Ini spesial buat semuanya, dikasih andaikan datang kembali. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu, andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu, andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku
bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini ku akhiri. Oke, kita masih di sini di acara Jazz Umat, Jagong Santai Urusan Masyarakat, dan masih bersama Pak Putut Winarno. Dan kita juga masih menerima pertanyaan. Yang mau tanya-tanya bisa langsung ketik pertanyaannya di Centini News, Lintas Kudus, Kejora Muria, dan juga Dukcapil. Bisa langsung komen, atau yang mau di Facebook, di WA juga langsung bisa kasih pertanyaan-pertanyaan ke Pak Win ya. Pasti langsung dijawab nih. Oke, sekarang saya mau tanya nih Pak. Apa sih syarat-syarat pembuatan KTP, syarat-syarat pembuatan KK dan lain sebagainya? Itu syaratnya apa aja sih Pak? Eh, Kami mulai tahun 2017 itu sudah menyederhanakan persyaratan. Gitu. Jadi agak berani ya sebenarnya ya. Tahun 2017 kami sudah menyederhanakan persyaratan, baru peraturan ataupun dasarnya itu di tahun 2018 baru muncul Permendagri untuk peningkatan kualitas pelayanan ini ya. Jadi misal ya, untuk pindah, warga yang mau pindah, baik itu pindah ke Pindah satu alamat. desa atau keluar antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten pun, itu syaratnya cuma KK asli dan KTP asli gitu. Jadi tidak perlu lagi ada persyaratan harus ada Surat pengantar keterangan dari desa, desa, keterangan dari kecamatan, RT gitu Pak ya. tidak perlu. Nggak perlu ya. Jadi cuma bawa KK asli sama KTP asli. Itu kalau mau pindah. Kemudian buat untuk perekaman pemula, gitu. Itu hanya membawa fotokopi KK. Tidak Untuk yang perlu baru Pak ya, 17 ya, tahun ini Pak betul, ya. 17 tahun atau yang sudah menikah. Sudah menikah. Ya, itu hanya membawa fotokopi KK. Nah, kami juga untuk perekaman ini kami juga melaksanakan jemput bola, Mbak. Jadi sebelum pandemi corona ini, kami ke sekolah-sekolah, Hmm. ke pasar-pasar, ke tempat keramaian. Dulu ada Car Free Day. Kami ada di Simpang 7. Sore kami ke Balijogong. Itu untuk menyasar warga Untuk yang belum bersosialisasi gitu Pak ya, ya ke yang belum masyarakat memiliki langsung. belum memiliki KTP atau belum perekaman gitu. Nah, ke sekolah-sekolah ini usia 17 atau yang kurang dari 17 tahun itu kami rekam gitu. Jadi semua Pak ya, tidak hanya yang 17 Tidak hanya tahun. 17 tahun, yang kurang dari 17 yang ke sekolah-sekolah itu loh. Iya. Itu kami rekam Oh gitu. gitu. Nah, begitu adik-adik ini yang sudah perekaman sebelum usia 17 ini usianya sudah 17, sweet 17. Nah, itu datang ke Dukcapil hanya menyerahkan fotokopi KK karena sudah perekaman kan di Iya. sekolah. Kami serahkan. Ini sayang KTP-mu gitu kan. Selamat ulang tahun ya, sweet 17 gitu. Kamu sekarang sudah jadi orang dewasa. Gitu. Hati-hati gitu dalam bertindak. Gitu kan. Bukan anak-anak lagi. Ada sedikit pesan dari Pak Winnie. Karena sudah dewasa Iya kan. betul Pak. Kalau ukuran sudah memiliki KTP itu, jadi tanggung jawabnya sudah beralih ke dirinya Diri kan. sendiri, Pak. Itu termasuk bisa untuk persyaratan mengurus SIM kan. Nah, kalau mengurus SIM berarti kan sudah sah mengendarai kendaraan, harus berhati-hati di jalan gitu. Jadi memang inti pokoknya sebenarnya sudah memiliki KTP itu ya berarti sudah Sudah punya dewasa. tanggung jawab lah Betul. intinya Pak ya. Itu yang untuk KTP. Kemudian untuk akte kelahiran, persyaratan akte kelahiran, kami sudah bekerja sama dengan 9 rumah sakit yang ada di Kudus dan puskesmas. Gitu, ada 14 puskesmas. Jadi kami punya program namanya Sibulang Mahir. Gitu. Si buah hati lahir langsung mendapatkan akte kelahiran. Jadi ibu, bunda yang setelah melahirkan, gitu,
begitu keluar dari rumah sakit benar langsung bisa mendapatkan Akte. akte kelahiran, perubahan KK dan KIA gitu. Tapi harus persiapan dulu. Jadi waktu di kandungan ya usia 9 bulan Iya. itu untuk ayahnya, bapaknya mempersiapkan dulu yang Data-datanya semua betul itu Pak ya. KK, ya, kemudian fotokopi surat nikah yang dilegalisir KUA Iya. itu untuk anak pertama. Betul. Wajib itu dilegalisir untuk anak pertama itu. Nah, yang paling penting nama itu. Iya, nama anaknya Pak ya. Nah, Buat nama anak. buat akte kalau nggak ada namanya gimana Pak ya? Mau buat akte siapa Ini nih? untuk persiapan juga. Jadi begitu nanti eh bundanya masuk rumah sakit atau masuk puskesmas, kemudian melahirkan, kan kalau ayahnya sudah persiapan ini persyaratan dan nama itu keluar dari rumah sakit sudah menggendong si Bu Hati, terus sudah mendapatkan perubahan KK, kemudian KIA, kemudian akte kelahiran. Gitu. Nah, ke depan kami juga bekerja sama dengan Pengadilan Agama dan KUA, Mbak. Kalau yang untuk Pengadilan Agama itu isbat nikah. Kami laksanakan nanti di tahun 2021 setelah perubahan anggaran. Nah, di awal-awal tahun 2021 itu nanti kami mencari warga yang belum tercatat dalam pernikahannya. Gitu. Kalau mungkin ada warga masyarakat yang dulu jadi sudah menikah Iya. sah secara agama, Agama, tapi belum belum dicatatkan. tepat, iya. Itulah. Kami akan mengadakan isbat nikah, penetapan dari Pengadilan Agama, kemudian kami catatkan untuk pernikahannya itu Pernikahannya. anaknya, ya toh, berarti nanti atas nama ayah dan ibu gitu. Jadi kan ada yang mungkin menikah tapi belum tercatatkan, itu otomatis anaknya atas nama ibu gitu. Nah, ini yang kerjasama dengan PA. Kemudian yang ke depan nanti kami akan kerjasama dengan KUA. Begitu nanti menikah, mendapatkan KK dan perubahan status, otomatis langsung, Pak, KK-nya ya. berubah kan menjadi Jadi nggak usah kawin. ribet lagi ngurus kakak Tidak gitu, perlu. ngurus KTP gitu Pak ya, Ya, perubahan jadi statusnya. begitu nanti menikah, dapat surat nikah, KK dan KTP, perubahan Padahal statusnya data. belum mau diganti gimana Pak? Wah, itu perlu dicurigai. Nggak boleh ya, kalau Ya, sudah nikah harus statusnya sudah ya, kawin karena gitu Pak ya. untuk validitas data kependudukan tadi gitu. Nah, kami punya rencana juga akan bekerja sama dengan dinas pendidikan, baik dinas pendidikan kabupaten dan dinas pendidikan provinsi Jawa Tengah untuk SD dan SMP itu berarti dinas kabupaten dan untuk SLTA dinas pendidikan provinsi. Kaitannya untuk apa? Untuk perubahan data pendidikan gitu. Jadi nanti begitu dapat ijazah kakaknya sudah berubah gitu. Jadi nanti tujuan kami benar-benar pemutakhiran data di KK ini tercapai gitu. Iya. Jadi berapa sih yang sudah lulus sekolah dasar, berapa sih yang sudah lulus SMA gitu kan tercatat itu. Iya. Dan nanti datanya benar-benar ke depan itu bisa valid karena apa? Data ini sebenarnya sangat bermanfaat sekali untuk perencanaan pembangunan baik dari tingkat nasional, terus provinsi maupun tingkat daerah seperti yang saya ceritakan di awal Iya. tadi Mbak gitu. Tujuan kami memang itu penataan data kependudukan. Betul, biar agak lebih rapi dan terdata semua warga masyarakat Kota Kudus gitu Pak ya. Betul, ya. Jadi tidak ada yang tercecer lah. Iya Saya betul. warga negara mana sih? Ayo mau jadi warga negara mana? Oke, selanjutnya Pak, kalau untuk tadi sudah ya pembuatan KTP, KK dan akte kelahiran. Kalau akte kematian Pak? Ya, akte kematian ini menurut Undang-Undang 24 tahun 2013 sebenarnya tugas dari kewajiban dari ketua RT gitu untuk Untuk melaporkan, melaporkan ya. gitu ya. Jadi kami juga tidak bisa serta-merta terus Pak RT dan dilapor ke. Gitu. Tidak. Tapi memang namanya
orang yang berduka itu kewajiban dari warga atau mungkin tetangganya untuk pengurusan itu ya. Jadi itulah tadi salah satu tujuan kami bentuk program Rumah Paman Capil itu 3 relawan tadi yang di desa itu segera untuk Langsung melaporkan Pak, ya. gitu, melaporkan kami segera menindaklanjuti asal persyaratan itu lengkap dan benar gitu. Jadi untuk akte kematian, surat keterangan kematian dari desa atau mungkin dari rumah Rumah sakit sakit. gitu kan. Kemudian kakak yang asli ya, KTP almarhum atau almarhumah dan KTP ahli waris. Ahli waris di sini suami atau istri gitu. Untuk apa? Untuk perubahan status. Jadi Hmm, kalau misal yang meninggal itu suaminya berarti istrinya ada perubahan status statusnya Pak. Cerai cerai mati mati. Ya. gitu. Nah, begitu juga nanti semama istri yang meninggal berarti ada perubahan status Cerai cerai mati. Kakaknya mati pun juga berubah Pak ya. berubah gitu. Jadi ini manfaat dari akte kematian apa sih gitu. Nah, salah satu yang jelas itu untuk urusan asuransi Iya betul ya Pak. ta? Untuk ngurus tabungan mungkin. Terus kemudian bagi waris gitu. Nah, mungkin dari warga enggak apa sih gitu. Mungkin Mungkin surat dianggap nggak penting kematian gitu Pak ya, ya. tapi Tapi yang padahal jelas intinya tuh nanti data-data itu penting banget Pak ke ya. depan itu saya yakin sekali nanti ke depan akte kematian ini digunakan persyaratan utama kalau sudah ada apa yang meninggal itu. Iya, Jadi persyaratan utama gitu. Baik itu untuk mengurus tabungan, asuransi, untuk pengurusan eh, perubahan nama, balik nama di sertifikat biasanya STNK, Pak ya. BPKB Iya, gitu. Saya yakin nanti ke depan seperti itu. Tapi yang jelas untuk saat ini penataan validitas pemutakhiran data kependudukan itu yang sangat sangat penting. Itu untuk salah satu tugas utama kami di iya. situ. Betul betul. Oke. Untuk sampai saat ini Pak, ada nggak sih kendala atau hambatan yang sudah dijalani sampai saat ini? Kendala secara teknis sebenarnya tidak, belum ada lah secara teknis. Tapi memang kami butuh bantuan dari seluruh komponen warga masyarakat untuk mempublikasikan, mensosialisasikan eh, utamanya persyaratan-persyaratan ya Mbak. Itu utamanya kemudahan-kemudahan yang kami berikan untuk mempercepat pelayanan ini. Jadi coba jenengan lihat itu. Mulai Indonesia merdeka di tahun 1945 masih ada warga yang tanya syarat untuk mendapatkan KTP apa sih gitu. Nah, Iya Pak. itu tugas kami. Berarti kami masih ada kekurangan itu di sosialisasi gitu. Kami itu mempunyai berharap seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali paham benar tentang persyaratan-persyaratan, tentang bagaimana cara mengajukan untuk dokumen kependudukan ini. Jadi eh, yang pernah saya sampaikan dulu, tiada mata melihat selain melihat Dukcapil Kudus. Gitu ya. Tiada telinga mendengar selain mendengar Selain tentang Dukcapil Kudus. Tiada bibir mengucap selain mengucap Dukcapil Kudus. I love you. Ya, gitu. Jadi eh, sebisa mungkin ini seluruh warga masyarakat tahu tentang Dukcapil Dukcapil. Kudus, tentang administrasi kependudukan, tentang dokumen kependudukan bagaimana. Jadi kalau begitu paham dan tahu, oh ternyata mudah ya, oh ternyata tidak bayar ya, oh berarti yang bayar itu berarti oknum ya, oh ini harus kita berantas ya. Gitu. Jadi harapan kami ya seluruh warga ini, seluruh warga masyarakat Kudus utamanya itu tidak perlu lagi susah-susah gitu, tidak perlu lagi eh, bayar berapa ya gitu. Memang tidak bayar, memang bisa diurus sendiri. Oh lewat kepala desa, oh lewat relawan, oh bisa ke kecamatan, oh bisa menggunakan mesin anjungan Dukcapil Dukcapil Mandiri gitu. Mandiri. Semua lini, semua jalan sudah kami pasangi apa ini namanya front office gitu. Di aplikasi kami anggap itu front office kami. Di kantor Dukcapil ada front office, di kecamatan ada front office, di relawan mereka punya front office sendiri, di desa
ada front office sendiri. Jadi front office ini kalau bekerja seluruhnya seperti roda berputar, semakin cepat, semakin nanti seluruh warga masyarakat akhirnya memiliki dokumen kependudukan yang valid dan Iya. termutakhirkan tadi. Jadi semua masalah masyarakat itu teratasi ya Pak ya. Betul, jadi tidak ada Karena namanya benar-benar sulit. dokumen-dokumen ini tuh penting banget ya Pak ya, karena semuanya tuh berhubungan KTP, KK itu semuanya Yang mungkin ketinggalan mungkin KIA ya. KIA. Oh iya, Nah, belum saya tanyakan ini. ya Nah, KIA. kalau KIA itu gimana Pak? Nah, KIA itu untuk anak yang usia 5 tahun ke bawah itu KIA-nya tanpa foto Hmm. gitu. Jadi baru lahir itu kita buatkan KIA gitu. Nah, 5 tahun sampai 17 tahun kurang 1 hari itu menggunakan foto gitu. Hmm. Jadi kadang warga gua apa sih KIA gitu. Iya, Sa- Saya kemarin karena kan KIA ini mungkin baru Pak ya ya. baru. Saya kemarin ngajak anak-anak itu ke Jogja. Anak-anak kan karena di wilayah kita kan enggak ada kereta api ya, Mbak. Saya ngajak anak-anak itu ke Jogja. Tujuannya untuk apa? Naik kereta api. Sampai Klaten Jauh-jauh ke itu. sana Pak ya. Nah, waktu mau beli tiketnya ditanya Punya KIA-nya apa KIA. gitu. Oh, gitu Pak ya. Wah, saya belum cetak. Padahal pada waktu itu memang belangko KIA-nya memang belum ada. Berarti untuk sekarang sudah full, Mbak. Belangko KIA kami sudah Sudah terpenuhi ada ya lengkap gitu. semua Pak ya, Lengkap. komplit ya. Nah, dimintai itu waktu itu, dimintai KIA. Oh, ini salah satu. Ini saya sendiri itu. Nah, kemudian ke Semarang. Anak-anak mau nonton bioskop kan, mereka belum pernah nonton bioskop ini, nonton bioskop. Waktu beli tiket dimintai Ditanya. KIA gitu. Nah, itu mungkin apa ya? Sederhananya itu manfaat KIA salah satu itu. Ada lagi nanti kami akan bekerjasama dengan Gramedia. Kami akan bekerjasama dengan beberapa toko buku. Kami akan bekerja sama dengan beberapa jajanan atau mungkin tempat makan yang banyak untuk anak-anak Anak-anak. biar dapat potongan gitu. Tujuan untuk apa sih? Untuk mempercepat atau memperbanyak target kepemilikan KIA ini. Gitu. Kami sudah bekerjasama dengan sekolah-sekolah. Secara kolektif di sekolah sudah mengajukan untuk pembuatan KIA. Tapi untuk sementara memang KIA ini bukan menjadi salah satu persyaratan untuk masuk sekolah, bukan. Karena kami sudah bekerja dengan Dinas Pendidikan, itu belum dimasukkan menjadi salah satu persyaratan masuk sekolah. Itu baru tapi kami sudah bekerjasama dengan sekolah-sekolah untuk mempercepat kepemilikan KIA ini. Gitu. Kalau mau ganti usianya sudah lebih 5 tahun, berarti sudah ganti ada foto silakan ganti, tidak apa-apa. Oh, jadi untuk di bawah 5 tahun tanpa foto. Tanpa foto, Untuk di karena atas wajahnya bisa berubah-ubah itu. Ya, terus kalau untuk yang SMP, SMA berarti masih KIA Pak ya? Masih. Masih KIA ya? KIA untuk SMA itu yang belum usia 17 tahun Dia masih KIA. masih ya. 17 tahun kurang sehari itu masih Masih KIA. KIA. Ya, 17 tahun yaitu tadi KTP. KTP. Itu ya. NIK-nya tetap sama loh ya. Sama. Seumur hidup NIK itu sama gitu. Iya, jadi kan sudah tertera Pak ya di kakaknya kan dari lahir pun dia sudah memiliki Sudah memiliki nomor NIK. Betul. kependudukan itu Pak ya. Di akte kelahiran juga ada NIK. Di KIA juga ada NIK gitu. Kalau bisa dihafalin tuh NIK untuk warga Siapa tahu Kudus. nanti ujiannya keluar Ujiannya tuh nomor NIK. betul itu 3319 itu berarti Kudus itu. Oke, sebelum kita lanjut kita mau kasih musik lagi, hiburan lagi biar pada nggak Masih di acara Jas Umat. Oke, makin malam kayaknya kita perlu lagu-lagu yang ngebit-ngebit nih ya Dayu ya. Kasih regi-regian dulu yuk ya. Spesial buat pemirsa semua. Kita kasih Hitam Putih. Yang hitam, pacarku yang pertama. Dia cantik dan kaya, sangat manja padaku. Yang putih, pacarku yang kedua.
juga cantik dan kaya, cinta mati padaku. Aku tak tahu mana yang mesti ku pilih. Dua-duanya sama cantik dan kaya. Daripada aku bingung-bingung pusing memikirnya, aku pacari saja dua-duanya. Aku tak tahu yang mana mesti ku pilih. Dua-duanya sama cantik dan kaya. Daripada aku bingung-bingung pusing memikirkan, aku mencari saja dua-duanya. Aku mencari saja dua-duanya. Aku mencari saja dua-duanya. Masih bingung pilih yang hitam atau yang putih? Hitam putih, Ah, dua-duanya. oke. Kalian nggak harus pusing-pusing karena malam kali ini masih bersama kita, masih di Jas Umat, masih seru-seruan ya. Kita nyanyi-nyanyi, kita goyang-goyang, nggak bikin happy, nggak bikin bete ya. Oke, kita lanjut lagi. Kira-kira dikasih lagu apa ya? Pergi dan lupakan. Oke, ini spesial dari Dayu ya buat sahabat centini semua, buat sahabat Lintas Kudus dan Kejora Muria. Yuk dikasih lagu selanjutnya. Maafkan
berjanji akan melepasmu dengan senyuman yang akan kau ingat dan kau kenang sampai mati selamanya. Lupakanlah semua kenangan ini, hancurkanlah semua mimpi-mimpi, jangan pernah kembali dan takkan pernah kembali. Dan janganlah kau pernah berikan aku satu harapan, dan karena ku ingin pergi hilang dan lupakan, maafkanlah diriku atas semua kesalahan yang ku perbuat selama ini kepada dirimu. Aku berjanji akan melepasmu dengan senyuman yang akan kau ingat dan kau kenang sampai mati selamanya, 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 selamanya. Oke, masih di Jas Umat, Jagong Santai Urusan Masyarakat. Dan saya masih menerima komen-komen nih. Kita juga sudah masuk beberapa komentar yang masuk ke fanpage Centini News. Nanti juga kita akan bacain. Jadi yang masih mau tanya-tanya bisa langsung aja di sini. Kita masih stay di sini kok. Oke, melanjutkan yang tadi Pak Win ya. Untuk pembuatan syarat pembuatan KTP dan lain-lain. Itu kan kalau datang ke sini, Pak. Kalau misalnya yang bersangkutan tidak bisa datang ke sini itu gimana, Pak? Untuk perekaman bisa kami jemput bola. Jadi bisa Ada- ada petugasnya gitu, Pak ya. Ada petugasnya. Jadi jemput bola ini tidak hanya diperuntukkan untuk warga yang jompo, tidak hanya untuk warga yang sakit, tidak hanya itu, tidak hanya untuk warga yang berkebutuhan khusus, tidak hanya itu, untuk warga yang malas bergerak atau mungkin rasa-rasa aduh Yang gitu. mager, Pak, kalau Mager, bahasa ya. gaul sekarang, Malas Pak ya. gerak, ya. Itu asal kami dapat info, kami ada pemberitahuan, kemudian dilampiri dengan kakaknya, kami jemput, kami datang ke rumah warga sampai di pelosok desa pun kami siap gitu. Memang itu tugas dari kami gitu. Nah, itu untuk yang jemput bola, Mbak. Tapi yang untuk warga yang bisa datang bisa ke kecamatan, mungkin yang terdekat ya itu ya. Jadi kecamatan pun tidak harus warga Ndawe, harus di Dawe gitu, warga Pak ya. Colo di Ndawe atau warga Kajar harus di Ndawe, tidak. Jadi seluruh kecamatan di Kabupaten Kudus ini bisa, gitu. Oh. Karena Itu kan anggapan orang sekarang ya selama ini kan warga kota harusnya di kecamatan kota, ya udah harga harus Dawe harus di kecamatan Dawe gitu, betul. Pak ya. Berarti Eh, bebas ya, Pak ya, boleh dimanapun bebas. ya. Warga Perambatan lebih dekat dengan kantor kecamatan kota, ya Ya. silakan di kota, gitu. Lebih deket, Pak ya. Ya, warga Pasuruan kalau mau ke Kecamatan Jati mungkin terlalu jauh, Iya, bisa ke Kecamatan kecamatan Kota. kota. Atau mungkin pas dolannya ke mana ke Jekulo, bisa mampir ke Mampir. Kecamatan Jekulo. Begitu juga kalau pas ada KTP-nya hilang gitu, ya udah dimanapun hilangnya, asal ada surat kehilangan dari kepolisian, di Bisa kecamatan langsung itu bisa cetak gitu. cetak gitu. Tidak Jadi harus untuk di kecamatannya sendiri lah gitu. Jadi untuk cetak aja bisa, Pak ya, misalnya kayak tadi KTP-nya hilang, kita laporan ke kepolisian, kemudian untuk cetak KTP baru bisa di kecamatan ya, Bisa di kecamatan dimanapun. bisa, Pak. Misal warga dari Karangrowo main ke kota, dilalek dompetnya hilang, Jatuh gitu, Pak jatuh ya. gitu kan, langsung ke Polsek kota gitu bisa, kepolisian pokoknya. Hmm. Kepolisian itu tidak harus ke Polres, Yang penting dia dapat surat keterangan dari surat kepolisian keterangan gitu, Pak ya. kepolisian. Itu kalau memang hilang mau pulang mampir ke Kecamatan Jati atau mungkin ke Dukcapil bisa Bisa. cetakkan gitu.
Asal persyaratannya lengkap dan benar, itu cepat kami segera tidak lanjuti. Oke, itu untuk KTP. Jadi untuk semuanya secara online juga bisa Pak ya. Misalnya ada perubahan nih, ada tambah anggota keluarga atau perubahan anggota keluarga gitu bisa langsung online Pak ya. Misalnya males deh ke Dukcapil gitu. Ya udah di rumah aja Langsung gitu. secara online gitu Pak ya. Mengurus di rumah. Misal ada penambahan anggota keluarga, eh, eh, apa penambahan anak gitu kan, Anak ya. atau sudah ada, tinggal difoto-foto aja, foto-foto setelah nanti sudah selesai, tinggal di print sendiri. Tinggal Gitu. ditunggu verifikasi gitu Pak Iya. ya. Jadi misal ini sebelum makan Foto dulu deh. foto-foto, ya, nanti bisa jadi habis makan udah selesai gitu. Tapi jangan foto dia selfie gitu Pak ya. Gitu. Nanti takutnya foto Aduh. dia selfie malah dikirim ke situ. Jadi itu ibarat ini, itulah kecepatan dari Iya. kami. Jadi tidak harus orang bergerak atau keluar rumah pun Itu tadi Pak sebenarnya ya, bisa. mempermudah masyarakat. Ya, memang tujuan kami gitu. Oke, itu kita kan masih di kondisi pandemi nih Pak ya. Untuk saya lihat nih kondisi di Dukcapil ini sudah menerapkan protokol kesehatan belum sih? Ya, kalau Mbak Ayu lihat begitu masuk ke gedung Dukcapil ini, di depan sudah ada beberapa tempat untuk cuci tangan. Kemudian kami pasang petugas di depan itu membawa thermal gun. Termogan. Kemudian kami pasangi juga untuk hand sanitizer. Semua meja front office, untuk meja apa ini namanya, ini customer service itu kami pasang kaca juga. Ini untuk Ya antisipasi Pak betul. ya. Petugas kami lengkapi dengan masker. Itu tidak. Dan untuk jemput bola, protokol kesehatan tetap kami gunakan. Gitu. Jadi memang harus kami patuhi. Kemudian untuk tempat duduk sudah ada pembatasan. Jadi ada apa ini, jarak lah, Spasi, space-nya ya, Pak. distancing fisik gitu. Sudah kami atur sedemikian rupa. Tapi selama pandemi ini memang kami menggunakan pelayanan online, jadi Lebih fokus ke ya, online ke Pak ya. online-nya gitu. Jadi tetap ada yang datang ke kantor tapi betul. juga ada yang tetap aktif di Ya. online gitu Pak ya. Jadi sebelum pandemi itu juga ada warga datang ya Mbak ya. Kami juga ada program namanya sedekah pelayanan. Sedekah pelayanan itu kami manfaatkan di hari Jumat. Kami sediakan sarapan gratis untuk warga yang datang ke Dukcapil itu sebelum pandemi ini. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kami laksanakan lagi itu. Jadi sedekah pelayanan ini non APBD, tanpa biaya dari pemerintah atau dari pemerintah kabupaten. Jadi ini dana sosial dari teman-teman. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan fasilitas yang terbaik kepada warga masyarakat. Jadi kita tahu di setiap hari Jumat itu ada beberapa perusahaan yang libur Mbak, di Kudus itu ya. Nah warga-warga yang rumahnya jauh mungkin ya, karena Jumat tuh harinya hari pendek, jamnya pendek, karena ada Jumatan, itu mereka datang itu sudah pagi-pagi sekali, mungkin subuh itu sudah persiapan. Sudah kesini ya. Iya. Nah, mungkin karena kesusu lupa sarapan. Nah, begitu datang, walaupun antriannya sedikit, tapi begitu lihat itu kan perut lapar, emosi naik kan. Nah, begitu masuk, kami sudah siapkan Pak petugas kami yang front office ini, teman-teman kami yang cantik-cantik lah gitu. Iya Pak, tadi sedikit saya sebentar. Ada komentar nih. Pelayanannya sudah bagus. Ya. Petugasnya cantik-cantik, ramah-ramah. Kayaknya gitu Pak. Ya memang melihat wanita cantik ini kan orang yang emosi itu emosinya langsung turun ya. Langsung reda Dengan gitu Pak ya. senyum manis dari teman-teman kami gitu kan. Jadi mau marah nggak jadian. Tambah lagi datang diaturi sarapan. Iya, Wah tambah. tambah. Wah antri sedino rapopo gitu. Betah Pak di sini seharian. Nah kami sediakan juga ada 2 monitor TV ini, TV kabel ini. Kami juga berlangganan gitu. Di depan kami sediakan TV yang besar itu untuk tata cara melalui online. Kemudian data-data jumlah belangko KTP tinggal berapa stoknya. Bisa terlihat Pak, cara online itu. Jadi tidak bisa terus
belangko masih ada, bilang kosong, tidak bisa. Karena warga bisa melihat secara online itu. Tinggal belangkonya tinggal berapa gitu. Sidasi dot apa gitu. Saya agak lupa itu punyanya Jateng Prok gitu. Jadi ada ya data Ada. belangko tinggal berapa di sini. Jadi kalau misalnya cetak nggak ada alasan untuk Tidak ada. tidak ada gitu. Ya, Jadi pasti langsung ada. Begitu cetak 1 ke print berkurang 1. Cetak lagi berkurang 1. Di otomatis gitu Ya, ya. ada penambahan dari pusat dapat kiriman tambah gitu. Jadi semua ada warga yang Pak mau cetak, lu belangkonya habis, lu ini kok ada tulisannya stok belangko masih sekian gitu. Wah, tidak bisa gitu. Warga sekarang sudah pintar-pintar Pak. Iya, Jadi Pak. sudah bisa melihat data itu sudah kami sajikan di depan gitu. Jadi tidak akan tidak bisa kita berbohong lah, tidak bisa. Termasuk pelayanan itu kepala dinas langsung bisa mengawasi si A ini sudah sampai mana. Begitu ini berhenti, itu nanti ada tanda sign warna Ada kuning. warningnya gitu Pak Ya. ya. Begitu ini merah, oh ini ada yang trouble, ini trouble-nya di mana ini? Trouble petugas, petugas langsung Oh, jadi dipanggil. sistem apa namanya perjalanan prosesnya itu Sudah terekam gitu Pak ya. terekam. Itu ada di monitornya kepala dinas itu. Jadi bisa dipantau gitu Oh Pak ya. bisa, Ada jadi pemantauan tidak ya. bisa kita main-main itu. Gitu. Jadi memang sistem sudah dibuat sedemikian rupa. Kalau ada yang lelet lah, istilahnya ada teman kami yang lelet itu kelihatan situ. Loh, ini sudah sekian jam ini sudah mau habis loh waktunya, kok enggak belum dikerjakan gitu. selesai-selesai Nah, gitu itu tinggal kita tegur. Adminnya siapa sih? Si A gitu. Kerjamu apa gitu. langsung bisa. Karena Jadi langsung sekarang tanda tangan pun juga menggunakan tanda tangan elektronik. gitu. Ya. Semuanya sekarang serba elektronik jadi mempermudah masyarakat, benar-benar Betul. mempermudah Pak ya. Betul. Terus ini untuk saya pernah dengar nih Pak, KTP itu sebenarnya harus diaktifin nggak sih Pak? Gini, jadi untuk beberapa kasus ya, itu terutama untuk warga yang pindah, itu untuk pengurusan BPJS. Kadang ada yang warga yang, Pak kok tidak ditemukan datanya gitu. Betul, Pak. Nah, bisa dikirim NIK dan KK-nya ke nomor helpdesk tadi itu, yang ke Oh ya, nomor yang helpdesk tadi ya Pak ya. 085 701 642 004 nanti. Kirim melalui WA, KK, nomor KK dan NIK-nya gitu. 1 kali 24 jam kami update itu. Langsung keluar, langsung bisa Pak ya, Langsung. langsung aktif gitu. Ya, langsung aktif. Karena memang server kementerian dengan server beberapa instansi yang sudah kerjasama menggunakan perjanjian kerjasama dengan kementerian ini itu tidak langsung terupdate gitu. Jadi memang kita harus memberitahukan ini, Mas, ini tolong update itu, langsung diupdate kan. Langsung diupdate. Ya. Oke, jadi nggak perlu repot lagi nih, nggak perlu bingung-bingung yang mau untuk pengaktifan KTP bisa langsung konfirmasi ke helpdesk. Nomornya saya ulangi lagi 085 701 642 004. Oke, selanjutnya sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, kita kasih musik dulu. Dikasih lagu yang terakhir ya. Spesial buat sahabat centini semua dan sahabat Lintas Kudus. Dikasih Tato. Nadyan kowe ngilang rapi sota sawang nanging ning ati tansah kelingan manis janjimu kuwi nglarani ati. Senajan aku lara ning sing kuat nyangga tantu sing ana ndoto beri rasane yen eling kowe angel tambane. Apa aku salah yen aku cerita apa anane wong sing ning sandingmu ben melu krungu piye tenane
kelingan manis janji janjimu kui larani ati. Senajan aku lara ning sekuat nyangga tatu sing ana dodo beri rasane yen eling kowe angel tambane. Apa aku salah yen aku cerita apa anane wong sing sandingmu ben melu krungu piye tenane. Apa aku salah yen aku kondo apa anane ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe. Apa aku salah Yen aku kondo apa anane wong sing ning sandingmu ben melu krungu piye tanane. apa aku salah yen aku kondo apa anane ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe. Sing ning sandingmu ben melu krungu sing terasane. Oke, kami Centini News Band undur diri, kembali lagi ke Pak Putut dengan Mbak Ayu. Nggak kerasa nih kita udah mau di penghujung acara. Tapi sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, saya mau ngucapin terima kasih untuk Fun Food yang sudah membuat perut kita kenyang pada malam hari ini. Karena udaranya dingin tuh biasanya agak sedikit lapar ya Pak ya. Terus juga jangan lupa selalu ikutin Facebooknya dari Centini News, Lintas Kudus, Kejora Muria, dan juga selalu follow Dukcapil Kudus. Siapa tahu nanti ada info-info terbaru dari Dukcapil. Jadi nggak ketinggalan berita di situ. Oke, sebelum kita tutup nih Pak Win, mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat Kudus, mungkin pesan-pesan atau apapun itu selama kebetulan kita masih di masa pandemi ini, gimana Pak? Apa yang mau disampaikan? Dukcapil Kudus siap melayani seluruh warga masyarakat Kudus. Untuk di masa pandemi ini kami menggunakan pelayanan secara online. Panjenengan bisa juga ke kecamatan ya, lebih mudah. Bisa menghubungi para relawan tadi. Kepala desa juga bisa. Pada intinya kami siap memberikan pelayanan yang cepat dan membahagiakan dengan slogan kami, memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, dengan hati dan tidak sesuka hati. Demikian Mbak Ayu. Oke, terima kasih Pak Putut Binarno Terima kasih untuk pada juga. malam hari ini. Semoga pembicaraan kita pada malam hari ini memberikan Insya Allah. edukasi yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat Amin. Kota Kudus. Oke, dari saya undur diri. Terima kasih untuk seluruh yang menyaksikan acara pada malam hari ini. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terpaksa kami memberikan surat teguran atau surat peringatan pada penjenengan semua. Ya. 4 komponen keberhasilan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Antara lain, yang pertama, sumber daya manusia. Dengan pelayanan yang cepat, tidak usah datang, sudah bisa dilayani langsung diantar, segera sekali. Jadi sebelum sangat rencana istirahat, betul pun istirahat. Kurang ramah dan agak judes. Terima kasih. Itu yang bagian legalisir sama. Beberapa komentar yang ada pada Facebook Dinas Dukcapil Kudus. Ini semua juga mestinya bertujuan untuk mengantisipasi adanya calo dan lain sebagainya. Terima kasih untuk Dukcapil Kudus yang telah mengantarkan akta kematian bapak saya atas nama Bapak Ahmad Malik dan Ibu Siti Suratni. Prosesnya sangat cepat dan gratis. Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus siap melayani sepenuh hati, dengan hati-hati dan tidak sesuka hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.